Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Fikri Farhan, selaku dosen pengajar ekonomi makro. Dan saya mewakili kelompok 8, yang terdiri dari saya, Profit Kusuma, dan Ratih Sukmadewi. Dan saya akan mempresentasikan penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan ada dua. Teori kuantitas. Teori kuantitas merupakan teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher, golongan ekonomi klasik. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama, tingkatnya ke atas harga. Presentasi peningkatan yang sama. Teori kuantitas uang. Asumsi dan pandangan teori kuantitas uang. Laju peredaran uang dalam tetap atau fee tetap. Menurut pandangan klasik, sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisien sistem pengangkutan, pendapatan penduduk. Dan semua itu dipengaruhi oleh faktor teknikal seperti tidak berubah dalam jangka pendek sehingga kelajuan adalah tetap. Kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Diasumsikan bahwa T adalah tetap, di mana barang yang diproduksi tidak akan pernah berkurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh. Persamaan MV sama dengan PT, di mana M penawaran uang, V kelajuan uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. 2. Teori sisa tunai merupakan teori yang dikemukakan oleh Alfred Marshall. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya. Dalam teori ini ada kegiatan dari pendapatan masyarakat yang dipegang tunai yaitu sebesar K. Persamaan M sama dengan K PT. Golongan monetaris vs golongan Keynes. Golongan monetaris berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian berkembang dengan teguh. Kalau golongan Keynes berpendapat bahwa teori kuantitas tidak dapat memberi penjelasan yang baik mengenai sifat-sifat berhubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga serta kegiatan ekonomi. Kritik terhadap teori kuantitas. 1. Pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Dalam perekonomian tidak semua faktor produksi digunakan sehingga penyebab adanya pengangguran. Oleh karena itu, kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai. Sejumlah barang masih dapat ditambah. 2. P tidak selalu tetap dalam jangka panjang maupun pendek. Misalnya, terjadi pengangguran maka pengeluaran masyarakat akan berkurang akibat fee berkurang. 2. Inflasi menyebabkan fee bertambah. 3. Kemajuan institusi keuangan mengakibatkan sisa tunai berkurang, menyebabkan fee bertambah. 3. Hubungan antara penawaran uang dan harga lebih rumit daripada yang dijelaskan oleh teori kuantitas MV sama dengan PT. 4. Dalam teori kuantitas, fungsi uang hanya sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang.
diasumsikan bahwa P akan stabil apabila kenaikan T sama dengan kenaikan M. 5. Teori kuantitas mengabadikan teori kuantitas mengabaikan adanya pengaruh perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Dalam pandangan klasik, suku bunga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tabungan untuk investasi saja, sehingga dianggap bahwa tidak ada pengaruh antara keduanya. Teori keuangan Keynes. Motif memegang uang. 1. Untuk transaksi, melancarkan kegiatan jual beli dan kegiatan ekonomi. 2. Untuk berjaga-jaga, disisihkan untuk menghadapi keadaan yang tidak diduga di masa akan mendatang. 3. Untuk spekulasi, disimpan sebagai tabungan atau deposito ataupun digunakan untuk membeli surat berharga. Permintaan uang. Untuk motif transaksi dan berjaga-jaga, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Untuk motif spekulasi, permintaan uang dipengaruhi oleh suku bunga. Bila suku bunga rendah, maka permintaan uang adalah tinggi. Masyarakat tidak mau melakukan pembelian surat berharga. Makin tinggi suku bunga, permintaan uang akan tinggi tetapi tidak untuk tujuan spekulasi. Dalam analisis Keynes, dalam perekonomian selalu terjadi adanya pengangguran yang menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi sebelum mencapai tingkat maksimum. Untuk memperbaiki dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu menaikkan pengeluaran agregat terutama untuk komponen pemerintahan serta ekspor impor, dan menambah penawaran uang. Efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi. 1. Perubahan penawaran uang, perubahan suku bunga. 2. Perubahan suku bunga, perubahan investasi. 3. Perubahan investasi, perubahan pengeluaran, perubahan PN. Rangkaian peristiwa tersebut dinamakan mekanisme transmisi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Rati. Terima kasih atas waktunya, Mas Profit. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif, langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, dalam masa deflasi, penawaran uang harus ditambah dan suku bunga diturunkan. Yang ketiga, dalam masa inflasi, yaitu AE dikurangi dengan cara mengurangi penawaran uang dan meningkatkan suku bunga. Next. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu melakukan jual beli surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal, sehingga menyebabkan perubahan pada penawaran uang, misalnya melakukan pembelian surat berharga milik bank perdagangan yang mengakibatkan adanya peningkatan cadangan yang ada pada bank perdagangan. Keadaan yang harus wujud untuk dapat melaksanakan operasi pasar terbuka. Yang pertama, bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Diasumsikan bank-bank perdagangan menggunakan kelebihan cadangan untuk membeli surat berharga. Yang kedua, tersedia cukup banyak surat berharga untuk diperjualbelikan dalam perekonomian. Yang kedua, mengubah suku bunga diskonto. Dalam keadaan kegiatan ekonomi yang berada di bawah tingkat mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, Bank Sentral menurunkan suku bunga diskonto untuk mempertinggi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengubah tingkat cadangan minimum. Bank Sentral mengubah tingkat cadangan minimum untuk menghapuskan kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank perdagangan. Kebijakan moneter
kualitatif. Pengawasan pinjaman secara terpilih untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi sesuai yang diinginkan pemerintah. Misalkan, memberikan pinjaman kepada pedagang kecil. Yang kedua, pembusukan moral, yaitu mengadakan pertemuan langsung dengan bank perdagangan dan meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Demikian presentasi dari kami, semoga hasil yang didapatkan dari presentasi kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang lebihnya penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.